Aldi, ada Mbak Dona sih, Mas Dona, ada Mas Dio, Mas Arvin tentu saja kan, dan juga dengan ini yang baru saja wawancara. Yes. Oke, hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu istimewa yang mungkin pertama kali setelah 1 dekade muncul di Surabaya. Sering bolak-balik sebenarnya, baru kali ini bertemu sama teman-teman media semua, dan beliau akan memberikan update terkini mengenai apa itu One Global Capital dan juga rencana ke depannya. So, without further ado, please welcome Iwan Sunito. Terima kasih. Aku terakhir 2 minggu lalu di Jakarta, aku bilang Mas bagus, kita bikin press conference yuk gitu. Tapi dia menolak gitu, dia bilang jangan. Iwan, let's go ke Surabaya katanya. Karena udah lama gak press conference, banyak teman-teman yang rindu kayak Pak Marvin segala ya. Ketemu gitu. Jadi saya pikir pas lagi ada acara wedding di sini, pas ada timingnya cocok banget, dan timingnya pas clash juga dengan acara press conference. Harusnya jam 11 ada acara itu, tapi saya pikir kita semuanya kita datangin gitu. Thank you so much ya untuk teman-teman KB. Tapi aku ini sesuai gak ngomong Surabaya, kadang-kadang Jawa nih mesti dilatih Mas. Ya, ini kan? Kalau bukan karena Pak Iwan sih, teman-teman agak susah Jakarta, cukup jauh Pak lokasi sini. Ya, cukup jauh. Angel ya, macet dari sini ya. Jauh lah. Dan kali di Tunjungan Plaza gitu ya. Amin. Dekat gitu ya. Oh, mencari kitab suci ini. Oh. Okay, well, thank you. Jadi saya coba rangkumkan tentang One Global Capital, the past, present, dan juga way to dari sini kita akan ke depannya gitu kan. Dan jadi nanti setelah itu kita open the floor ya untuk teman-teman bertanya gitu, silakan tanya gitu. Saya itu kita tutup dengan lunch ya teman-teman ya. Dan saya maaf kalau saya tidak bisa join lunch karena saya mau melihat ziarah ya, melihat penguburan Bapak dan Mama di Sentong, Gunung Gangsir. Gunung Gangsir ya? No, it's not Gunung Gangsir ya. Pokoknya di atas gunung saja dari sana gitu ya. So, jadi kita lihat bahwa One Global Capital ini adalah platform yang sebetulnya dulu namanya Crown International Investment. Crown International Investment itu saya bentuk tahun 1994. Setelah itu baru saya bentuk namanya yang Crown Group itu, yaitu property development untuk apartemen perumahan. Setelah itu setelah 20 tahunan kita lalu membentuk yang namanya Sky, yaitu service apartemen kita. Baru setelah itu kita bentuk namanya The Grand. Dan kira-kira 4 atau 5 tahun lalu saya pikir waktunya gitu untuk kita mengembangkan fund management platform kita, karena saya merasa udah lebih confident untuk menjadikan lebih open ke publik sebelum saya go public, yaitu 7 tahun dari sekarang, yaitu 2031 goalnya. Sekarang udah hampir tahun pertamanya udah melewatin gitu ya. Jadi makanya karena membingungkan kan ada Crown International Investment. Oke. Enggak, saya pikir ya. Akhirnya saya pikir kita pikir One Global Capital. One bukan gara-gara ada nama Iwan gitu. But saya selalu teringat satu saat pergi ke satu tempat gereja kecil waktu saya sekolah, ada yang doain, kebetulan ada doain gitu, orang Lebanese Australian gitu yang berdoa bahwa tinggalkan hal yang lalu dan selalu bergerak kepada masa depan kita itu. Ayat sebelumnya adalah berkata, this one thing that I do. Jadi satu hal yang saya kerjakan yaitu selalu kita tidak kalau kesuksesan, kegagalan tidak kita merasa bahwa that's the end of it atau sesuatu kesuksesan, dan jangan juga untuk menjadi kita
sombong atau belagu gitu ya kan. Jadi it's one thing that I do is to leave things that are behind, to press things, untuk selalu maju ke depan gitu. So I like it, dan aku juga percaya bahwa we are many but we are one gitu. Jadi dalam hal bahwa it's not just one person but all of us bersama-sama yang menjadikan kita berhasil gitu. So makanya one global capital karena capital itu kan human resources, people, money, itu juga jadi satu capital ya. Jadi dari situlah gimana Mas Bagus? Ya bersyukur bahwa yaitu perkembangan kita ya, maksudnya ya dari awal 1994 mengembangkan menjadi salah satu property developer yang terbesar di Australia, lalu mengembangkan hotel yang sekarang juga one of the brand yang banyak dipakai untuk movie industry, untuk syuting gitu ya. Jadi sesuatu yang kita mulai dari yang aku bilang big trust, always start from small trust gitu kan. Tentunya ada kerjain rumah-rumah orang, 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah, setelah itu mulai capitalnya mulai membesar gitu, dari $5 juta tahun 1996, lalu kita mulai kembangkan proyek kita di beberapa tempat seluruh dunia. So One Global Capital adalah, jadi ini adalah satu platform yang kita pakai untuk managing fund ya. Kalau Crown Group kan development residential apartment, kalau One Global Capital it's a fund management, tugasnya adalah mengelola uang orang. And then sedikit dengan dan kenapa saya lihat saya lagi push untuk One Global Capital ini, karena saya melihat gini, selama 25 tahun investor saya itu nggak punya, kecuali biasanya harus lewat big institution untuk lewat ke saya gitu. Contohnya Mitsubishi, contohnya capital yang itu biasanya kan mereka menyaring dulu dengan layer sampai baru ke investor kan. Jadi sebetulnya kalau kita pikir kayak kalau zaman dulu sebelum penemuan internet online sales itu kan kita selalu nggak bisa beli langsung dari pabrik kan. Ke tangannya kita selalu mahal gitu barang itu. Dengan sekarang kan semuanya menjadi direct gitu. Dengan sekarang dengan transparansi sistem segala, saya pikir tidak ada alasan kenapa investor kecil-kecil itu nggak bisa direct ke saya gitu. Ya itulah yang terjadi. Contohnya gini, untuk bermain di levelnya kita biasanya memerlukan dana 1 triliun. Kalau ketawarkan sama orang-orang Surabaya lah, sampai 1 triliun, rasanya nggak banyak sih punya gitu. Atau paling dia punya proyek di sini begitu banyak. Tapi banyak sekali mom and dad yang mempunyai mungkin 100.000, 5 miliar, 10 miliar yang mau mencoba untuk investasi ke luar negeri. Karena juga realitasnya adalah susah banget kan ekonomi di mana-mana ya. Surabaya angel, di China angel, di Sydney angel. Susah karena kalau kita bermain pada level yang sama gitu. Tapi kalau sudah main di level atas itu seperti kayak orang yang mampu beli banyak barang itu selalu ada kesempatannya jauh lebih banyak gitu. Nah, saya bersyukur Wong Surabaya ini bisa main di level atas di sini yang memberikan profit return yang tidak masuk akal. Nah, karena saya mau go public, saya pikir tak jajalin gitu dengan lebih banyak orang gitu. Ya, aku tipe orang yang seperti Jim Collins berkata bahwa shoot the bullet, fire the cannonball after. Maksudnya segala sesuatu itu jangan langsung gede-gedean gitu. Jalankan kecil-kecilan dulu, proyek kecil-kecil dulu, dicoba-coba dulu kayak bedil ya. Shoot the bullet ya, tembak dulu kecil-kecil dulu sampai kita mantap, baru kita tembakan meriam gitu. Sehingga sudah kita calibrate. Saya tidak, because yang paling kita takutkan sebagai fund manager main uang orang kalau kita gagal, karena satu gagal ngomongnya banyak gitu. So thank God kita bersyukur selama 25 tahun berbisnis tidak ada satupun investor saya
kehilangan uang. Gitu. Jadi that's a reputasi yang kita mau jaga gitu ya. Nah dari situlah saya pikir saya mau coba jajalin deh. Nanti kita akan cerita tentang beberapa proyek yang kita mau jajalin. Setelah ini I'm ready for the big gun ya, itu. Yang I'm ready for the big one gitu. Ini the biggest of the biggest yang saya pernah kerjakan selama 25 tahun gitu. So brand yang kita create ya, tadi kita create Crown Group tahun 1996, Sky Suites Hotel Service Apartment, Grand Shopping Center. Setelah itu kita mulai creating One Global Residences and One Global Resort setelah itu. Dan of course Crown Group sebagai teman-teman yang tahu kan kita tahun 2023 bulan Agustus dua shareholder karena tidak ada kecocokan kita putuskan untuk dilikuidasikan aja supaya diberikan ke tangan third party yang manage lah, beresin aja itu. Kira-kira mungkin akan selesai tahun 2026 baru selesai gitu ya. Jadi so that's the Crown Group. Kita bersyukur kita sudah beli The Grand shopping centernya, kita ambil satu. Setelah itu saya ambil salah satu shopping hotel yang terbesarnya yaitu Green Square. Setelah itu saya rebrand menjadi One Global Resort yaitu Green Square is yang di City itu yang terbesar, aset terbesar. Income-nya dari satu hotel itu sama dengan 2 hotel di Sydney sama Parramatta gitu. Jadi tinggal satu aja. Saya bersyukur, saya berharap suatu saat kita ambil sedikit untuk kembali untuk Crown Group-nya tapi nama untuk saya tidak penting karena Crown Group is not a name, Crown Group is a movement kan, satu filosofi, satu ide, satu visi bagaimana untuk membangun proyek yang bagus. So dari 1996 kita mulai kerjakan proyek $28 juta, 2004 kita sudah mulai mencapai $1 billion proyek. Setelah itu saya kembangkan dan berapa kali setelah berapa 25 tahun lalu lagi kita sudah mulai menambahkan One Global Capital situ. So this is me, dulu punya rambutnya kayak Pak Marvin. Ya lah langsung. Jadi dari Sunroom, my passion is architecture, I love architecture dan Anda bisa lihat setiap desain saya architecture is everything. Jadi dari situ kita mulai dari rumah. Kita mulai kembangkan beberapa proyek, kita lihat beberapa proyek di kota Sydney. Kekuatan saya di kota Sydney ya, walaupun saya punya proyek di USA, di Melbourne, di Indonesia, di Queensland, di Brisbane, tapi yang paling 90% bisnis kita tuh di Sydney gitu. Proyek skala kita yang setelah dari 2010 tahun, setelah kita 20 tahun kita udah mulai lain proyek-proyek yang kita 3 triliun, 4 triliun gitu ya. Project desain untuk urban resort. Setelah itu kita ngerjakan project yang cukup skala gede tahun 2014 itu 1996 2014 sudah tahu juga ya 2014 1996 18 2010 12 tahun ya 14 tahun. Setelah itu kita mulai main project yang skala 5 triliun satu project itu dan dari sinilah yang saya mulai membawa konsep Bali in Sydney gitu. Jadi kayak urban resort ya betul-betul kayak tempatku lahir kan di Kalimantan dan di Surabaya kita understand tentang resorts, tree, water. Setelah itu tahun 2013 saya udah mulai bermain untuk project skala yang desainnya yang world class dan very expensive to build. Dan ini nggak mungkin bisa dikerjakan di awal tahun pertama karena nggak ada yang mau beli gitu. It's too expensive for people gitu ya. Untuk itu ya di City, setelah itu kita kerjakan project di Green Square itu. Setelah 2017 mulailah kita bergerak ke arah USA, di Brisbane, di Indonesia yang belum hampir. Ini satu saat ya kita realisasikan. Lalu Sky Suites kita bangun 3 setelah dari tahun 2017, nggak kerasa kan 2017 kan 2025 udah 8 tahun gitu. Dari situ kita 3 hotel, setelah itu kita mulai shopping center, tingkat kita ada Metro, ada Aldi, dan ini yang kita ambil terakhir di shopping center yang di kota Sydney itu. Jadi in a nutshell, 25 tahun kita bikin $3,5 billion atau 35 triliun project yang kita selesaikan, 23 project, 4.100 apartemen, 53 awards yang kita dapat, awards yang kita dapat.
Ini gambaran aku yang rambutnya lumayan banyak, kurangan sedikit. Setelah itu tidak ada rambutnya. Kayaknya lebih gantengan ini ya, Mas ya. Iyain aja lah semuanya gitu, supaya tidak sakit hati di sini. So now I want to show this karena I think it's ya saya bersyukurnya ya kita dari anak sekolah yang dulunya berantakan sampai nggak naik kelas, lalu bisnis kecil-kecilan sampai kita berkembang itu, kita ada sense of giving back kan, karena kita pikir wow ada yang ngajarin kita, sharing pada kita, so it's a privilege to give back to the community gitu ya. Jadi ya beberapa event-event termasuk juga awards yang dari awal gitu ya, honors degree sama property person of the year segala gitu. So brand yang kita bangun, constantly bangun, dan struktur yang kita yaitu nama vertically dari hilir ke ulu, dari ulu ke hilir ya. Jadi dari design, development, construction, sales, marketing, retail, hotel management itu saya bangun selama 25 tahun itu. So thank God karena bersyukurnya karena semua itu saya yang bangun semua timnya Mas Aril. Sehingga waktu Crown Group pecah itu bagi saya cuma rebuilding aja. Saya rebuilding the same system very rapidly gitu. Jadi sesuai dengan salah satu mentor saya yang berkata begini, kalau you kerja sama-sama partneran sama orang, you kerja yang paling keras ya, karena you have to do everything gitu. Udah you nggak dibayar pun dikerjain aja. So I was glad that I did that gitu ya. Struktur yang nanti kalau salah satu achievement kita yang tahun 2015 kita jual dengan 3,8 triliun dalam 5 jam, yaitu ya gedung ini, dan sekarang gedung ini adalah hotel flagshipnya kita itu. Sorry Mas, ulang lagi. Filosofi kita untuk kenapa kita bisa berhasil sampai hari ini yaitu buy well, add value, sell well. Saya jadi tidak pernah mengerjakan apapun juga kalau saya tidak buy well. Buy well itu bukan berarti harga yang miring atau apa segala gitu. Itu lokasi yang bagus, good deal, good transaksi, add value di mana saya tahu kalau saya bisa tambahkan gitu ke value yang baik. Saya juga harus percaya bahwa saya bisa sell well. Jadi kenapa sampai hari ini nggak bisa masuk Surabaya? Because I don't know how to sell well di sini. Gitu. And I don't know how to add value gitu lah ya. Maksudnya lokal desainnya terlalu sudah bagus, tapi project yang kita mau dikerjakan di Indonesia, I believe that I will buy well, I can add value to Indonesia, then I can also sell well lah ini. Jadi brand yang kita create yaitu premium pricing yang membuat kita bisa bangun project-project yang bagus gitu ya, yang kualitas bagus ya. In the nutshell, project yang secara garis besar yaitu $5 juta capital raising, $1 billion profit dalam waktu 25 tahun, return per annum 800% return per annum. Not bad ya, itu orang Surabaya Mas Arif. Oke lah ya, gitu ya, 800% return per annum. Kayaknya, so that's the history of 25 years. Achievement example yang kita udah bangun, dan ini adalah skala-skala project kita, yaitu kita di Sydney kita bisa profit project 2. Enaknya di Australia itu gini, skala di Indonesia sama Australia itu kalikan 10 gitu ya. Ya jadi kalau project 250 unit di Indonesia, di Australia 250 unit itu 2,5 triliun. Karena satu unitnya 10 miliar. Kalau di Indonesia satu unit berapa? 1 miliar ya kan? Di sana 10 miliar gitu. Jadi shopping center kita di Green Square kelihatannya berapa besar? 3.000 square meter. Tapi value-nya, bukan Green Square, di East Lakes, value-nya $40 juta, yaitu 400 miliar. Di Indonesia 40 miliar gitu loh. Jadi sebetulnya waktu kita bilang kita jualnya 3,8 triliun, kelihatannya keren kan? Padahal jualnya cuma 300 unit gitu. Jadi kelihatan lebih keren gitu. Tapi di Indonesia juga keren ya, gua bangun 30.000 square meter gua bangunnya. Tapi untuk kita di Australia, mendingan gua kerja 3.000 square meter. Karena lebih kecil, lebih bisa dikontrol daripada bangun 30.000-nya gitu. Pusingnya lebih banyak gitu kan. So, both win gitu ya. Tapi ya not bad kan kalau kita bisa bangun 250 apartemen, bisa untung $87 juta, ya hampir $1 triliun ya.
dalam waktu 3 tahun. Itu kita kerjakan North Sydney, saya untung dengan proyek 250 unit, untung hampir 1 triliun. Ya ini kunci kenapa kok bisa untung ini ya karena buy well, add value, sell well gitu. Di top right, proyek yang 650 apartemen, itu 4 triliun yang kita untung. Five Dock yang tanah yang kita record breaking, ya ini salah satu kenapa kok sekarang banyak sekali investor dari Indonesia mau juga join kita. Ini yang waktu saya masih umur 35an gitu, dimana saya kumpulkan dana yaitu equity $5 juta, tapi profit 1 triliun gitu setelah 20 tahun. Kenapa bisa terjadi seperti hal seperti ini yang tidak terjadi di Indonesia? Karena tanahnya di rezone gitu, di rezone untuk jadi bisa vertical high rise gitu. Jadi equity 5 juta, yang teman-teman saya dulu investasi $250.000, ya 250.000, 2,5 M. Sekarang sudah value-nya $55 juta, berapa? 50 M. 50 M gitu. Jadi happy lah gitu. Aku juga happy gitu. Happy-nya tuh beda loh Pak. Kenapa? Gini, kalau aku dealing sama Mitsubishi ya, dia masukkan duit $50 juta, kita kasih dia $70 juta balik. Dia bilang thank you. Aku juga biasa aja, bagi dia nggak ada artinya loh $70 juta kan. Tapi kalau teman-teman kita yang dulu mempercayakan kita bangun rumahnya, gara-gara itu dia percaya kita untuk inilah dana untuk kamu jalankan. Kita bisa balikin, mereka udah tua, padahal kan sudah 65-70 tahun. Ini loh $5 juta balik itu. Happy kan? Karena beyond 5 jutanya nggak banyak untuk grup-grup kayak Mitsubishi, tapi bagi individu seperti itu, wow, and that's the happiness yang untuk saya gitu, yang kita nggak bisa bandingkan gitu ya. Jadi karena di Rizon tanahnya yang dulu aku beli $15 juta, belinya tahun 2002. Sekarang value-nya 1,12 triliun gitu. Makanya aku susah banget cari proyek di Indonesia karena Australia, Sydney terutama itu global market gitu. Buying power-nya dan liquidity-nya tuh jauh daripada semua yang saya lihat di Bali, kayak di Jakarta atau di Surabaya gitu. Karena liquidity market kita di sini nggak seliquid di sana kan, karena global market, global buying. Di Australia kalau beli 1 triliun itu udah that's where you start. Startnya belinya asetnya harus 1 triliun gitu. Dan di sana Australia keuntungan untuk kita kenapa? Tanahnya naik kita bisa utang bank. Di sini tanahnya naik nggak bisa utang bank kan? Nggak bisa karena tanahnya takut sengketa. Di sana tanah nggak ada yang sengketa, nggak pernah ada sengketa gitu. Jadi sehingga kenapa saya bisa berkembang cepat karena asal kita buy well, kita bisa add value, tanahnya naik, kita bisa utangkan lalu dananya dipakai untuk membangun gitu. Prinsipnya begitu ya. So visi saya the next 7 years to go IPO ya. Dan beberapa proyek yang kita lagi sedang kerjakan yaitu IPO kita harapkan dengan target value 5 billion yaitu 50 triliun. Dan ini sesuai dengan proyek-proyek yang kita udah ada di tangan kita. Dan selama setahun terakhir ini saya mulai menawarkan beberapa proyek. Yang pertama itu One Global Retail East Lakes yang kira-kira kita September 2024 kita tutup itunya. Jadi first capital raising, fully subscribed dan sebetulnya oversubscribed gitu, 3 kali lipat daripada yang kita tawarkan pada teman gitu. Yaitu akhirnya kita beli dan saya bersyukur dalam waktu setahun value-nya naik hampir 2 kali lipat shopping center yang kita beli itu. Kita isi dengan beberapa tenan-tenan yang baru, kita bangun komunitas engagement dan saya planning dalam bulan September equity daripada investor kita balikan gitu. Padahal semua fundraising kita semua berbicara bahwa dana itu harus komit dalam 5 tahun gitu. Tapi 5 tahun is too long for me gitu, terlalu lama untuk kita ya. Setelah itu kita barusan menyelesaikan juga Macquarie Park bulan Desember 2025 kita selesaikan untuk fundraisingnya dan kita settle dan ini exciting untuk kita. Kenapa? Karena kita raise $10 juta dan kita fully subscribe
Untuk itu dalam waktu 1 bulan, ini karena ini adalah embrio dari pembangunan hotel seluruh dunia dengan konsep modular construction, yaitu off di pabrik kita bangun dan kita konsep ini waktu dia 90% akan di-deliver dari pabrik, setelah itu selesaikan di site-nya di sini. Ini di Macquarie Park, salah satu lokasi yang prime di kota Sydney, dan konsepnya simpelnya gini deh. Setelah desain 4.500 apartemen, aku pikir boring juga ya redesigning terus gitu. Dan sekarang apalagi the rise of off the shelf kayak modular construction gitu, di mana gedung itu dibangun kayak kontainer, dikirim ke project sudah 90% selesai. Tapi sewaktu saya mencari-cari seperti ini, saya pikir saya mau desain kayak mobil Tesla deh, X atau Y atau Z gitu kan. Setelah itu saya tidak mau redesign lagi, saya cuma mau bangun hotel seluruh dunia the masterpiece gitu. Jadi tidak lagi redesigning, cutting cost, design efficiency, bingung cari builder. Jadi dari situlah kita mulai memikirkan what does it look like gitu, dan coming back to konsep seperti kayak resort yang seperti ini, dan library yang kita mau konsep co-working space ya jalan sekarang ya. Lalu setelah itu health and wellness yang kita akan juga kerjakan di situ. Konsep internalnya seperti kayak Japanese konsep yang memang I love it. Lalu saya juga lihat bagaimana membuat space yang kecil jadi efisien gitu. Kalau kita pikir-pikir kan, kalau misalnya orang terbang pesawat business class, tempat duduk kan jadi tempat tidur kan. So kenapa nggak tempat tidur jadi tempat duduk gitu loh. Seperti ini, makanya kita juga melihat konsep yang dimana waktu orang siang harinya seperti ini, tapi malamnya ranjangnya turun ke bawah gini. Dan ini saya mau tunjukkan satu video. Ini yang konsep modular itu Pak ya? Ini ranjangnya bisa naik ke atas gitu kan. Ada ranjang yang folding kayak gini, tempat biasanya turunnya nanti bednya berantakan gitu, bedsheetnya gitu. Ini kalau naik ke atasnya kayak tatami aja gitu. Jadi ini yang kita lagi kerjakan untuk modular construction hotel kita. So ini saya udah visit ke China, lihat beberapa pabriknya. Memang ada di China juga ada, di Polandia juga ada, di Malaysia juga ada, di Vietnam juga udah mulai ada, di Indonesia sudah ada yang namanya bubble cabin ya. Tapi yang saya cari adalah perusahaan yang bisa sudah mempunyai robot gitu. Karena kan kalau kita pikir kayak pembangunan ini kan pembangunan bottom frame, side frame, top frame kan. Kalau nggak robot kan nanti mengulang-ulang lagi gitu. Tapi ya bersyukur banget, terakhir saya ke Melbourne melihat salah satu modular company namanya Prebuild, jadi dia bangun semuanya itu. Dia bilang, I had this Chinese group katanya yang datang, you mau ketemu nggak gitu? Sure, gue bilang gitu. Sebelum aku terbang ketemu. Begitu ketemu, aku tanya dia, perusahaan kamu ini berapa besar ya? Dia bilang, our turnover is 1,000 billion. Tapi orang Chinese itu seringkali kebalik-balik dalam hitungan yuannya sama dolar gitu loh. Kupikir mungkin dia nggak benar. You mean 1 billion? 1 billion itu 10 triliun? Aku bilang, no, 1,000 billion katanya.
yuan, dia bilang, no, AUD, Australian Dollar. Jadi turnover dia bisnis sampai 1 tahun $1 triliun, yaitu piro ya rupiah ya. Kalau teman-teman gue yang dari Beijing, Mr. Feng Yu, dia kan Beijing CCCG, yaitu yang bangun juga Madura Bridge itu loh. CCCG itu China Construction Group, itu 30-40 billion dollar company yang punya Beijing. Mr. Feng Yu, can you talk to this guy here? Can you tell me who he is? Dia bilang, Mr. Yuan katanya. Orang ini company-nya bukan one of the largest, bukan satu yang terbesar in China. Mereka ini the largest in the world. Lalu bukan gila, they are the largest in the world yang punya China government. Jadi in a way kalau aku senang banget akhirnya ke sana diundang chairman-nya, lihat mesin mereka sudah robot semua gitu. Satu pabrik sebesar Olympic Stadium Wimbledon, kalau malam yang kerja cuma 2 orang. Karena robotnya ambil besinya, robotnya potong besinya, robotnya welding. Selesai sudah jadi beduk, gitu gedung. Saya bilang, wah perfect kalau udah punya China government jadi partner. Karena dia nggak bisa bermain dengan level yang berantakan branding mereka kan. Dia nggak bisa bangkrut juga. Juga kita tidak bisa juga perang sama mereka. Pasti kalah yuk gitu kan. Kalau sana. Jadi, kalau bisa blessing in disguise, mereka malah kemarin datang ke Sydney. Kalau teman-teman lihat Instagram saya, mereka mulai itu, mereka excited banget mau bikin khusus pabrik untuk kita aja. Untuk sistem yang kita mau visikan untuk bangun hotel kita ini, Macquarie ini. Wah, saya bilang so happy dengan itu. Saya bilang jangan you bikin pabrik untuk saya aja. Gimana kalau kita 50-50 partneran aja? Gila, sombong banget, duitnya dari mana juga nggak tahu. Yang penting, nah it was just so exciting kan dalam hal perusahaan terbesar di dunia melihat satu potensi yang sama. Sebetulnya kan logika aja. Contohnya kita kalau nulis satu artikel yang sama diulang-ulang kan cepat sekali kan. Artikel pertama susah, desain pertama susah, bangun pertama susah. Tapi begitu diulang-ulang kan efisiensi kita jauh lebih banyak, lebih sangat efisien. So this will be our exciting thing. Saya punya visi, kita punya visi adalah membangun 1,000 hotel around the world gitu. Nah, biasanya ini tidak bisa dibawa ke contohnya ke Indonesia karena construction cost kita hampir sama dengan pembangunan ini di China. Bisanya di USA, di Australia, di Europe gitu pertama gitu. Tapi no reason saya mau coba sama mereka untuk bikin project prototype saya di Indonesia resort pertamanya. But that's next one. So this is exciting. And the last one, nah, jadi ini yang waktu kita Macquarie Park kita sudah capital raising, it's all done. Plan sekarang saya sudah siap untuk the biggest, kan shoot the bullet and fire the cannonball kan. Yaitu saya mau lagi on the road show sekarang bulan depan untuk raising 4 triliun dana. Yaitu membeli project satu di kota di Sydney yang akan menjadi the flagship of what I've done in my life gitu ya. Yaitu project kira-kira $2 billion di kota Sydney gitu. Tanahnya kita udah identify, kita udah agree on price dengan harga segala, dan ini secara konsep yang didesain oleh Zaha Hadid. Ya, late bukan former Zaha, tapi company-nya, partner yang sekarang gitu. Jadi ini yang menurut saya adalah satu exciting thing, satu hal yang amazing. Tapi hati saya adalah membangun modular construction around the world. Nah, sebentar yang saya akan tidak tunjukkan di sini adalah project kita di Indonesia. Gitu. Jadi setelah hampir 2 tahun ya Mas Agus, kita lihat Indonesia 10 tahun desain di sini, lihat Sentul, lihat ini, lihat Ancol, lihat Jakarta, lihat Surabaya, lihat Bali, lihat pasar, muter. Susah ya. What did I say? You don't know how to. Kalau you nggak bisa compete dengan lokal, jangan fight dengan lokal, habis duluan. Tapi kebetulan aku kok ada satu partner yang punya satu tanah. Setiap kali saya lihat di situ, aku lihat ini ada potensi gitu. Semuanya termasuk Mas Marvin di sini bilang tidak, jangan dikerjakan di sana. Ya, lokasi itu. Tapi somehow I feel berkali-kali lihat, no, this is gold mine. Ini tempat gold mine untuk kita gitu. Lalu kemarin kita kirim survey tim, wah Pak Iwan katanya, ini susah nih tanahnya katanya. Kenapa?
culture daerah situ tanahnya tumpang tindih katanya. Tumpang tindih maksudnya yang satu punya title, yang satunya punya titel. Kalau perfect, berarti tanahnya nggak bisa di-develop semua. Kita cari satu aja yang betul-betul perfect, yang bebas gitu kan. Jadi aku pikir bagus banget karena aku tidak tertarik bangun high rise. Aku tertarik membangun di daerah yang masih hijau gitu loh. Gitu karena why not? Why it has to be Bali gitu. Gitu. Kenapa nggak dikerjakan di Jakarta aja gitu. Nah kebetulan semua itu menunjukkan something yang unik. Saya pikir no, I like this one. I think I can build a city, tapi saya tidak membangun high rise, tapi membangun sesuatu yang ecologically sustainable development di Indonesia yang menurut saya nggak ada developer gede-gede yang masuk dan tidak ada yang mempunyai konsep seperti kita ini sangat out of the box sama sekali. Dan kemarin saya sudah discuss dengan Pak Ardi ya dari Air Mas Arsitek itu kan dia kan banyak sekali terjadi IKN segala gitu. He likes it too. No, I think let's do this one. Yeah, so that's Indonesia. That's it from me ya. Jadi in a nutshell, going public 7 years from now, 2031, 3 project yaitu satu East Lakes kita akan giving return kepada shareholder kita bulan September ini, dan kita ekspektasi double the triple di dapat termasuk equity mereka, termasuk dana mereka 3 kali lipat kembaliannya itu. Dan setelah itu Macquarie Park kita lagi selesaikan prototipe akan dikirimkan akhir tahun ini ke kota Sydney dan kita menyiapkan tim untuk training itu, dan setelah itu kita market di Sydney CBD yaitu setelah itu Indonesia lagi survei, mudah-mudahan kita bisa mulai lock up satu project yang nyata gitu di Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih.